nih Pak, Ya. saya ingin bertanya tentang KPR nih. Jadi banyak teman-teman yang masih kebingungan Pak tentang kredit rumah KPR bank konvensional itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Nah, data dari Bank Indonesia itu tahun 2025 ada sekitar 70% masyarakat yang membeli rumah melalui kredit. Tentunya kredit ini akan menjadi pertimbangan manakala nanti masyarakat itu mengambil secara kredit melalui bank konvensional atau melalui developer syariah. Nah, nanti kita akan coba kupas. Untuk pertama, jadi yang tentang konvensional ya, Betul. konvensional ya. Jadi bank konvensional itu secara umum menjelaskan bahwa konsepnya konvensional adalah konsumen membeli properti melalui pinjaman. Melalui pinjaman. Ya, pinjaman. Jadi bank itu memberikan pinjaman. Jadi di sana tidak ada transaksi jual beli, tapi pinjam meminjam. Oh. Nah itu. Jadi secara umum kalau konvensional ini hubungan sama bank ini nasabah. Jadi meminjam uang. Di sana akan ada yang namanya bunga tentunya. Tentunya pasti ada bunga. Pasti ada bunga. Ya karena bank kan nggak mungkin nggak pakai bunga ya. Betul. Karena pasti menginginkan profit kan banknya kan. Betul. Kalau nggak ada bunga ya berarti nggak ada untung dong gitu kan. Nah pertama bunga pastinya. Kedua di bank itu menerapkan sistem denda. Seandainya nanti konsumen ini membeli dengan cara kredit dan kemudian ada masalah pembayaran, tentunya nanti akan didenda sama pihak bank karena itu konsekuensinya. Dan itu ada dalam klausul perjanjian pada saat akad kredit gitu. Nah kemudian satu lagi, seandainya konsumen nanti sudah telat bayar, kemudian sampai beberapa bulan ternyata dinyatakan wan prestasi. Artinya ini wan prestasi itu menyalahi aturan kesepakatan akad, sehingga pihak bank tentunya akan melakukan penyitaan terhadap properti tersebut yang dibeli sama konsumen. Dan artinya apa? Saat kita beli rumah, kita tempatin, ternyata ke depan hari kita nggak akan tahu. Jadi kondisinya kita rasakan aman, tapi ternyata kondisi ekonomi mungkin sedang turun atau gimana ya. Jadi kita nggak akan tahu masa depan itu seperti apa. Itu berarti kalau kita kredit rumah secara KPR konvensional itu pasti ketika kita gagal bayar akan ada penyitaan. Ya, tentunya seperti itu. Karena pihak bank kan tidak ingin rugi ya. Pastinya tentunya konsep pembayaran itu harus terus secara rutin, jadinya terschedule. Seandainya tidak ada pembayaran, artinya bank merasa itu ada masalah gitu. Baik Pak Yudi, terima kasih atas informasinya. Jadi buat teman-teman harus paham kredit rumah KPR konvensional itu seperti itu. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Yudi sebagai narasumber. Kalau saya pribadi mendengar itu artinya sangat mengerikan ya. Ya. Kalian sudah menempati katakanlah 10 tahun, kemudian kalian gagal bayar, kemudian ada proses penyitaan rumah tersebut. Artinya buat teman-teman yang akan kredit rumah KPR konvensional itu harus lebih bijak lagi, lebih waspada lagi, dan lebih tepat memilih apakah saya harus kredit rumah dengan KPR konvensional atau yang lainnya. Mungkin di segmen pertama ini cukup sekian dan terima kasih Pak Yudi ya. Sesi berikutnya ya. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Jadi buat teman-teman pantengin terus channel ini, jangan sampai ketinggalan.